Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami pada acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso bersama Ibu Idayanti Raharjo dari Lembaga Bina Keluarga Kristen telah siap menemani Anda dalam sebuah perbincangan yang kali ini dihadiri oleh Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dan juga Ibu Dr. Vivian Andriani Susilo. Mereka adalah para pakar dalam bidang konseling dan juga dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Kali ini kami akan berbincang-bincang tentang pola pendidikan terhadap anak khususnya di dalam keluarga Kristen. Kami percaya acara ini pasti akan sangat bermanfaat bagi kita sekalian dan dari studio kami ucapkan selamat mengikuti. Ibu Vivian, kami senang sekali Ibu bersama-sama dengan kami pada malam hari ini dan kita akan bersama-sama mencoba membicarakan tentang pola pendidikan anak di dalam keluarga Kristen. Saya teringat ada satu ayat yang menarik di dalam Ulangan pasal 11 ayat 19 dan Ibu Ida akan membacakannya untuk kita. Kamu harus mengajarkannya kepada anak-anakmu dengan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu dan apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Nah, sebenarnya ayat itu cukup jelas sekali mengajarkan kepada kita bagaimana kita mendidik anak. Tetapi masalah yang seringkali dihadapi, dan saya juga seringkali menghadapi itu terhadap anak-anak, kalau kita menerapkan firman Tuhan, ayat firman Tuhan ini secara harafiah gitu ya, mereka itu malah cenderung bosan gitu loh, Bu Vivian, mendengar berkali-kali papa ini ngomong mesti ada ngutip ayat dan sebagainya. Nah, itu sebenarnya gimana tanggapan yang seperti itu, Bu Vivian? Saya mempunyai pandangan mendidik anak seharusnya bukannya hanya dengan banyak bicara. Tetapi kalau dalam mendidik anak sebagai orang tua, kita lebih banyak meneladani, memberi teladan kepada anak. Jadi seandainya kita mengajarkan firman Tuhan dengan orang tua melakukan sendiri dan memberikan contoh kepada anak. Dan nanti kalau anak sudah melihat contoh orang tua, lebih gampang orang tua itu mengajarkan kepada anak. Lalu firman Tuhan diajarkan. Dan jadi anak tidak akan bosan karena melihat contohnya dan teladannya ini berguna. Jadi maksud Ibu Vivian, teladan orang tua itu adalah prasyarat. Ya. Sebelum pengajaran bisa disampaikan dengan efektif ya. Betul. Kira-kira maksudnya apa ayat yang tadi telah kita baca itu, Ibu Vivian? Kalau menurut kami yang saya baca di Ulangan pasal 6 itu, di pasal 6 mulai dari ayat 4 sampai dengan ayat ke-8 dan 9, di sana memang kita harus mengajarkan anak berulang-ulang dengan apa yang kita katakan dan berulang-ulang mengajarkan tidak bosan-bosan karena anak tidak akan mengerti satu kali. Tetapi kalau dari Ulangan ini terjemahan yang lain saya lihat sebelumnya orang tua mengajarkan harus ada teladan dulu. Jadi kalau saya melihat firman Tuhan mencantumkan itu sebagai prasyarat. Tapi silakan Bu Ida. Jadi bisa juga dikatakan ya orang tua itu jangan bersaksi tapi menyaksikan teladan ya. Bersaksi dengan kehidupan. Ya. Setelah itu baru kita bisa ngomong. Kalau tanpa ada kesaksian kehidupan, bagaimana apa yang kita katakan anak-anak tidak akan mau mendengarkan. Mungkin contoh konkret Bu Vivian ya, kalau kita mau mengajarkan anak supaya menurut kata-kata orang tua. Nah itu bagaimana Bu Vivian? Contoh yang tadi Bu Vivian katakan lewat teladan, lewat keteladanan. Mungkin contohnya bisa katakan firman Tuhan mengajarkan kita sebagai anak Tuhan kita harus hidup suci. Jadi kita menurut perintah Tuhan kita berusaha hidup suci. Kita berusaha tidak, kalau orang yang sudah menikah tidak selingkuh, kita berusaha hidup benar. Nah, kita taat perintah Tuhan. Ya, jadi ada mungkin godaan macam-macam, tapi kita berusaha untuk menjaga diri. Nah, setelah itu kita bisa mengajarkan anak-anak untuk hidup suci juga. Maksud saya bagaimana anak itu bisa mengerti, atau sampai usia berapa anak itu bisa tanggap terhadap teladan yang kita
berikan kepadanya? Saya kira mulai umur kecil tuh, mulai sekecil-kecil pun, mulai anak kecil kita ajarkan mereka berdoa seandainya. Anak kita harus senantiasa berdoa. Nah kalau anak itu tidak pernah melihat orang tua berdoa, anaknya bertanya, loh papa mama sendiri nggak berdoa kok nyuruh saya berdoa. Jadi mulai kecil pun mereka sudah tahu. Saya ada satu pertanyaan Ibu Vivian ya. Saya mencoba menceritakan kisah-kisah Alkitab kepada anak-anak saya. Dan ada kecenderungan kalau saya mulai berkata, sekarang Papa hari ini mau cerita tentang Yusuf. Reaksi pertama mereka adalah, sudah tahu, bosen. Saya juga terang agak frustasi juga. Sebab di pihak yang satu saya menyadari bahwa memang mereka sudah cukup sering mendengar kisah-kisah Alkitab ini. Di pihak lain, kita ingin juga mengajarkan tentang firman Tuhan. Apakah Ibu juga mengalami masalah yang saya alami itu? Iya, kalau mengajarkan cerita-cerita, mereka mungkin kalau sudah tahap tertentu mereka sudah mengerti. Tapi biasanya kalau sudah umurnya sudah lebih besar, saya mengajarkan mereka tentang kesaksian hidup. Jadinya kesaksian hidup bagaimana yang kita menjalankan firman Tuhan. Jadi, oh beginilah orang yang dipimpin Tuhan, beginilah orang yang hidup dalam Tuhan. Jadi saya lebih mengajarkan tentang mengaitkan dengan firman Tuhan tapi berhubungan dengan kehidupan yang sebenarnya. Tapi seringkali ya anak-anak itu kok justru melawan gitu Bu Vivian. Apa yang kita ajarkan yang baik itu seringkali kok tidak mendapat tanggapan ya, karena mereka itu apa? Karena kedagingan anak-anak itu ya Bu Vivian. Nah seringkali sulit sekali ya. Betul, oleh sebab itu firman Tuhan tadi mengatakan ajarkanlah berulang-ulang. Nah, di dalam kita mengajarkan berulang-ulang itu kan timbul ada kita sendiri mungkin yang menyampaikan juga bosan gitu ya, karena tidak ditanggapi dengan positif. Nah, masalahnya adalah selain tadi Bu Vivian katakan kita harus memberikan suatu teladan nyata lewat kehidupan sehari-hari. Apakah ada cara lain gitu Bu Vivian? Karena terus terang aja mungkin bagian yang paling sulit itu adalah bagian memberikan teladan. Kita lebih gampang ngomong daripada meneladani itu dalam bentuk yang konkret gitu. Apakah ada cara lain misalnya Bu Vivian untuk mengajarkan firman Tuhan berulang-ulang? Cara lainnya yang mengajarkan firman Tuhan berulang-ulang ya mungkin dengan ibadah dalam keluarga, kita bersama-sama membacakan firman Tuhan. Dan mungkin kalau firman Tuhan mengatakan mengajarkan bukan hanya dalam rumah, tetapi juga di luar rumah. Jadi kalau kita mungkin dalam perjalanan, jadi sambil melihat ciptaan Tuhan, kita menceritakan. Kalau dalam perjalanan melihat sesuatu, kita juga menghubungkan dengan firman Tuhan. Jadi tadi saya mengatakan dengan kehidupan nyata kita mengajarkan firman Tuhan. Juga mungkin dalam menghadapi pergumulan ya. Iya, itu kita bisa masuk dalam firman Tuhan. Ada keluarga yang mengatakan, nah itu kan urusannya guru-guru sekolah minggu gitu ya, atau guru agama di sekolah gitu. Nah, bagaimana tanggapan Bu Vivian dengan pandangan seperti itu? Oke, saya seringkali menghadapi orang tua yang mengatakan mengajarkan anak firman Tuhan melalui guru sekolah minggu, melalui gereja. Tapi selalu saya menanyakan pada mereka, anak berada di gereja itu berapa kali seminggu? Nah, seringkali kalau orang-orang biasa ya seminggu sekali. Nah, berapa waktu yang dia ada di dalam rumah? Nah, kalau dalam seminggu sekali itu berapa jam di gereja? Lalu berapa waktu yang bersama orang tua di dalam rumah tangga? Jadi kalau kita melihat porsinya yang terbesar seharusnya tanggung jawabnya di mana? Di rumah atau di gereja? Karena waktu yang diberikan Tuhan itu yang porsi terbesar di mana? Ya, tapi masalahnya mungkin timbul karena orang tua merasa tidak mampu untuk mengajarkan itu gitu. Daripada dia ngajarnya keliru, lalu diserahkan aja ke guru sekolah minggu yang memang ada waktu untuk persiapan untuk cerita dan sebagainya. Ya. Tapi saya kembali lagi hendak mengatakan bahwa yang paling sulit memang mengajarkan dalam bentuk teladan. Betul. Gitu. Nah, itu bagaimana orang tua itu harus melatih dirinya. Gitu. Nah, orang tua melatih diri dengan menaati firman Tuhan. Seandainya seperti kemarahan.
Nah ini saya selalu mengajarkan anak saya yang satu ini karena dia mengalami kesulitan dalam hal mengendalikan kemarahan anak saya yang kecil. Jadi kalau saya mau mengajarkan dia supaya nggak suka marah, saya sendiri harus menjaga supaya nggak suka marah. Jadi, kita harus memaksa diri kita menaati firman Tuhan. Saya kira Pak Gunawan dan Ibu Ida salah satu sumber permasalahannya adalah terletak pada kita ini sebagai hamba Tuhan ya Ibu Vivian, yaitu kita cenderung memang memberikan pengajaran melalui mimbar. Jadi kita ini sebetulnya di gereja pun ya tidak memiliki kesempatan untuk hidup bersama dengan jemaat dan menjadi contoh konflik buat mereka. Akhirnya yang kita lakukan adalah memberikan pengajaran-pengajaran tersebut. Nah, orang tua mendapatkan contoh tersebut di gereja, yaitu bahwa mereka belajar tentang Tuhan melalui pengajaran-pengajaran. Nah, akhirnya metode itulah yang mereka ketahui. Waktu di rumah, mereka seperti menjadi wakil kita, duta besar kita di rumah. Ya, mereka menjadi pengkhotbah buat anak-anak. Sebab mereka memang tidak tahu ya cara yang tepat atau apakah ada cara lain yang lebih efektif untuk menyampaikan kebenaran Tuhan. Sebab yang mereka kenal hanyalah satu cara itu, yaitu cara khotbah atau cara pengajaran formal. Akhirnya itulah yang mereka lakukan di rumah. Waktu kita misalnya mendorong jemaat untuk mengadakan ibadah keluarga, yang mereka lakukan akhirnya adalah persis seperti kita di mimbar. Mereka juga menjadikan meja sebagai mimbar mereka dan berkhotbah kepada anak-anak. Jadi mungkin waktu tadi Pak Gunawan bertanya kepada Ibu Vivian, saya berpikir mungkin memang kami ini atau kita ini sebagai hamba Tuhan di gereja perlu memberikan pelatihan-pelatihan yang lebih spesifik ya kepada orang tua, sehingga orang tua tahu cara-cara kreatif yang mereka dapat gunakan dalam menyampaikan firman Tuhan kepada anak-anak mereka. Bagaimana pandangan Ibu? Ya, saya kira betul seperti itu. Mungkin ada cara lain kalau tadi bagaimana menyampaikan firman Tuhan. Saya sering adakan itu dengan anak berbicara secara pribadi. Jadi bukannya secara berkhotbah, tetapi berbicara secara pribadi. Jadi bertanya kepada mereka, lalu saya menyampaikan firman Tuhan dengan pendekatan pribadi. Dan itu kelihatan hasilnya ya? Ya, ada hasilnya. Dan demikian juga mereka juga lebih akrab dengan kita, berani mengungkapkan isi hati dan sebagainya. Ya. Tetapi masalahnya kita ini sebagai orang tua ya, tidak selalu bisa mengontrol diri di hadapan anak. Tadi ibu katakan mau mengajarkan terhadap anak untuk tidak marah ya, ibu tidak marah ya. Tetapi kadang-kadang itu namanya orang itu bisa lepas kendali justru pas di depan anak. Nah, kalau sampai itu terjadi ibu ya, apa yang harus kita lakukan terhadap anak kita yang melihat dengan nyata, loh ibu atau ayah ini ya bisa marah ternyata gitu. Gimana? Kalau seandainya itu anak melihat dengan tidak sengaja itu. Nah itu kan kita harus mengoreksi diri kita sendiri. Kalau kemarahan itu dasarnya apa? Masalahnya apa? Kalau memang itu sesuatu yang kita anak salah, nah kita ini marah. Tetapi kalau sesuatu yang memang kita salah, ya kita berani mengoreksi diri dan meminta maaf kepada anak. Dan kita berusaha untuk lain kali memperbaiki diri. Ya tapi bukankah itu bisa terjadi berulang-ulang gitu Bu ya? Ya betul. Nah, terjadi berulang-ulang. Lalu anak mulai mengenali akan sifat diri kita. Gitu. Marah gitu. Papa ini ternyata kalau karena sesuatu hal ini, marahnya itu sampai meledak-ledak. Ya memang sudah berusaha untuk tidak gitu. Tapi kalau sudah ya salah satu sifat itu tadi yang marah itu yang memang seringkali terjadi, lalu anak menilai kita seperti itu, jadi negatif gitu penilaiannya. Ya, jadi orang tua bertobat dulu. Jadi kemarahannya ya. Lalu kembali pada firman. Ya, jadi orang tua bertobat dulu. Ya, memang itu. Nah, kembali di dalam pola pendidikan anak ya, kan itu bukan cuma dari satu sisi ayah saja ya, walaupun yang kita baca di dalam Perjanjian Lama khususnya itu ditujukan kepada ayah yang lebih terutama. Tapi justru yang kita lihat sekarang ini ya di dalam kehidupan kita sekitar kita adalah justru ibu itu yang pegang peranan di dalam pendidikan anak. Nah itu bagaimana menurut pandangan Bu Vivian?
pendidikan anak harus dilakukan kedua belah pihak, ayah dan ibu. Tuhan menciptakan anak ini lahir dari kedua orang tua. Jadi ada maksudnya orang dua-dua harus ikut campur. Memang firman Tuhan mengatakan ayah karena di sini adalah kepala keluarga yang harus bertanggung jawab, tetapi yang melaksanakan dua-dua. Secara praktisnya ya Bu Vivian ya, dalam misalkan keluarga Ibu sendiri ya, peranan apa yang Ibu lakukan dan peranan apa yang Pak Daud lakukan ya dalam menyampaikan firman Tuhan kepada anak-anak? Tadi Ibu berkata memang dua-dua mempunyai andil yang sama ya. Ya, mungkin kalau saya lakukan ini hal yang lebih mendetail, karena sebagai seorang ibu yang lebih sering bersama anak, jadi saya yang mendetail, yang kecil-kecil lebih banyak saya memperhatikan. Kalau padahal lebih hal yang menyeluruh begitu. Ya, jadi bukan pembagian tugas yang satu cari uang, yang lainnya membina anak seperti itu Bu ya? Ya bersama-sama. Tetap harus dilakukan bersama-sama. Ya, kalau sesuatu hal yang saya kurang jelas, saya ragu-ragu, saya akan tanya Pak Daud. Nah itu nanti kita sama-sama. Ya. Yang seringkali kita dihadapi di dalam rumah tangga adalah kadang-kadang tidak sepahamnya atau tidak sekatanya antara suami dan istri itu, sehingga anak jadi bingung gitu Bu. Nah itu juga untuk hal-hal yang rohani ya saya katakan. Betul. Misalnya ibu menghendaki anak itu pergi ke sekolah minggu gitu ya, atau ke gereja, tapi ayahnya bilang nggak apa-apa lah sekali-sekali nggak datang. Nah, kalau terjadi itu gimana? Ini itu yang harus disepakati bersama orang tua. Kita dua-dua harus sepakat dan kita bicarakan sama-sama. Nah seperti kalau seandainya hal sekolah minggu itu hal yang untuk keluarga kami itu pasti harus pergi. Ya seandainya satu kali saya ingat ini peristiwa tentang anak ini ingin pergi nonton dengan teman-temannya, nonton di bioskop. Nah itu waktu itu saya anak katakan nggak apa-apa sekali saja loh, mau lihat. Nah waktu itu saya nyatakan sekali boleh. Tetapi ayahnya nggak setuju. Nah, jadi saya katakan ini terakhir kali, sudah pertama dan terakhir, nanti lain kali nggak boleh lagi. Jadi saya mengikuti apa ayahnya yang mau dan kami sepakat. Kan tetap anak itu berhasil untuk sekali. Jadi sekali dan yang terakhir. Gitu ya. Jadi dia untuk sekali dan dia hanya ingin lihat itu apa sih gedung itu seperti apa ya. Jadi diperbolehkan. Ya. Nah itu yang kalau sekali dan terakhir mungkin ya bisa dimengerti, tetapi yang sering kali terjadi kalau ada yang pertama lalu ada yang kedua, ketiga dan seterusnya, lalu jadi bingung gitu anak. Nah itu anak memangnya akan tanya lagi, saya berkali-kali anak tanya lagi, ma boleh nggak, ma boleh. Saya katakan dulu apa yang dikatakan papa, sekali dan terakhir. Jadi selalu kami tegas dan tidak akan diulangi lagi. Menurut Ibu khususnya untuk anak-anak yang masih balita ya, sekarang kita coba batasi pada anak yang usianya bawah 5 tahun gitu ya. Nilai-nilai iman Kristen apa yang perlu ditanamkan kepada mereka lebih dahulu? Untuk anak yang balita mungkin nilai Kristen kasih itu yang penting. Dan itu tentunya harus orang tua meneladani dulu bagaimana memberikan kasih. Mereka nggak akan mengerti tentang kasih kalau tanpa ada dari orang tua mengasihi itu. Kalau saya boleh tambahkan, kasih dalam wujud membagi ya Ibu Vivian ya. Iya. Sebab anak-anak terutama yang balita mempunyai sikap egosentrik yang sangat kuat, yaitu segalanya berpusat kembali pada dirinya. Apa yang dia inginkan dia mesti dapatkan, kalau tidak dia akan ngambek dan sebagainya. Jadi saya kira kasih Kristiani yang kita ingin tanamkan pada anak akhirnya berwujud dalam kemampuan si anak ya, membagi makanan, membagi mainan. Nah sikap seperti itulah yang kita harus memang tumbuhkan pada diri si anak. Kira-kira gitu ya. Betul. Iya. Ya. Tadi kembali lagi di dalam pola pendidikan anak balita ini ya, yang masih bawah 5 tahun ini tadi. Seringkali yang kita lihat sekarang di gereja itu ada kelas sekolah minggu untuk kelompok bermain itu. Ya, yang masih kecil-kecil itu sudah ikut sertakan. Sebenarnya seberapa efektif itu Bu Vivian di dalam pendidikan menanamkan nilai-nilai iman di dalam diri anak yang masih balita ini? Saya kira dari orang tua yang saya ajak
bicara, mereka malah mengatakan ini mendapatkan banyak berkat, anaknya diikutkan sekolah minggu meskipun masih kecil. Yang mereka belajari bukan apa yang dikatakan guru, tetapi seringkali melalui nyanyian. Karena anaknya masih kecil, jadi nanti pulang sampai rumah mereka bisa bernyanyi dan memberitakan kesukaannya tentang apa yang mereka terima dari firman Tuhan itu melalui nyanyian dan gambar-gambar. Jadi bukan apa yang mereka dengarkan. Ya, itu karena keterbatasan orang tua untuk bisa mengajarkan itu mungkin Bu Vivian. Seperti tadi kembali ke yang pertanyaan saya semula, apa enggak orang tua mengambil gampangnya sudah serahkan ke sekolah minggu, toh saya enggak punya alat peraga, enggak bisa cerita dengan baik, enggak bisa mengajarkan menyanyi begitu. Oh, saya kira Enggak tetap juga, ya? orang tua harus memegang peranan yang penting. Jadi kalau perlu ya orang tua membeli alat-alat peraga gitu ya Bu Vivian. Betul, di rumah buku-buku cerita yang bergambar banyak. Alkitab bergambar. Ya. Ya. Karena tiap hari anak bersama orang tua. Jadi kalau dulu di rumah kami tiap hari anak-anak membaca firman Tuhan dari Alkitab bergambar itu. Itu mungkin lebih gampang dimengerti ya. Oke. Kalau sekarang anak itu sudah menginjak usia remaja Bu Vivian ya. Apakah pola itu harus diubah gitu? Pola pendidikan itu. Ya, dari usia remaja memangnya lebih sulit. Ya, lebih sulit. Jadi memang kalau menurut kami di usia remaja jadi lebih banyak pendekatan pribadi dengan bicara tentang kalau ada masalah khusus ini kami berbicara. Masalah yang dihadapi di luar kami bicara. Contoh-contoh yang ini baik, contoh-contoh tidak baik. Nah, itu biasanya saya pendekatannya seperti itu. Yang dihubungkan dengan firman Tuhan. Ya. Tapi kegiatan mereka itu makin banyak juga gitu Bu Vivian ya, sehingga komunikasi kita juga seringkali menjadi berkurang. Beda kalau masih usia balita tadi kita bisa bawa-bawa kemana-mana kita pergi dan sebagainya, tapi begitu remaja mereka punya acara sendiri-sendiri, mau ketemunya aja sulit gitu. Nah, ini orang tua yang harus berkorban waktunya. Kita harus menyesuaikan dengan jadwal anak. Jadi saya selalu mencari jadwal anak ini kapan pulang, dan saya ini selalu berada di sampingnya. Misalnya waktu makan, saya berusaha bersama-sama, bicara-bicara gitu. Jadi kita yang mencari waktu. Kadang saya mendapatkan keluhannya bahwa anak-anak sewaktu menginjak usia remaja cenderung tidak terlalu tertarik lagi pada gereja, pada kebaktian. Akhirnya ya meskipun mereka tetap datang karena disuruh oleh kita ya. Apakah Ibu Vivian juga mendapatkan pengamatan yang sama? Bahwa pada waktu anak menginjak remaja, minat-minat terhadap hal-hal yang rohani yang dulu kita tanamkan tiba-tiba sepertinya mulai bergoyang. Betul. Ya, saya kira mereka lebih senang dengan aktivitas yang lain yang lebih menyenangkan daripada di gereja. Jadi entah kalau anak kami lebih senang duniawi ya, olahraga. Itu antara lain yang juga membuat orang tua Kristen itu jadi frustrasi gitu Bu Vivian, karena sejak kecil sebenarnya sudah ditanamkan, diajarkan dan diharapkan anak itu nurut seperti dulu waktu masih anak-anak, lalu tiba-tiba berubah anak ini. Dan kita sebagai orang tua kurang siap menghadapi perubahan itu. Nah, karena merasa usahanya yang sekian tahun itu sampai 10 atau 11 tahun itu kelihatannya sia-sia, dia berhenti. Tidak lagi mengajarkan menanamkan nilai-nilai iman itu, karena merasa ini hasilnya sama aja dengan mereka yang dulu kecilnya diumbar gitu ya, dilepas begitu aja. Bagaimana ini? Kalau menurut saya justru saat yang terpenting untuk mendidik anak itu adalah waktu balita dan waktu remaja. Jadi itu justru kita harus memberikan banyak waktu dengan anak-anak. Tapi sering anak-anak itu punya acara sendiri. Nah itulah kita harus mencari waktu. Kalau dianya ada waktu di rumah, lalu kita menyediakan diri untuk ngomong-ngomong dengan dia, untuk tetap bicara tentang firman Tuhan dan sebagainya begitu ya. Iya. Bu Vivian tadi sudah disinggung sedikit oleh Pak Paul tentang family altar, kebaktian di dalam rumah tangga. Menurut Bu Vivian, apakah itu harus diadakan secara rutin pada tempat yang tepat dengan suatu liturgi sederhana yang dilakukan ya terus-menerus seperti itu, gitu Bu Vivian? Family altar memangnya
seharusnya dilakukan tiap hari kalau mungkin, tapi dari keluarga yang saya tanya sulit itu. Iya. Ini sesuatu ini teori dengan prakteknya sulit. Nah, lalu bagaimana mengisi kekosongan itu gitu? Nah itu kalau memangnya toh diadakan, saya kira bukannya dalam bentuk yang harus yang mati ya, kita cari bentuk-bentuk. Pokoknya firman Tuhan itu dinyatakan. Jadi tidak harus seperti liturgi di gereja. Nah, mungkin tidak mau, mungkin waktu berdoa bersama-sama, mendengarkan dari kaset, mendengarkan dari ya orang tua yang membacakan, anak yang membacakan, ganti-ganti acaranya. Entah bagaimana Pak Tom. Jadi memang ada 3 prinsip yang bisa kita ingat untuk mengadakan ibadah keluarga. Yang pertama yang tadi Ibu sudah singgung, yaitu kreativitas ya Bu ya. Jadi ibadah yang kreatif itu lebih bisa diterima oleh anak-anak. Dan yang kedua adalah menyenangkan ya. Kalau serius dan menjadi ajang tegur-menegur, penyampaian nasihat-nasihat, anak-anak cenderung akhirnya nggak begitu menikmati lagi. Jadi harus menyenangkan. Dan yang ketiga, kalau memungkinkan memang singkat ya. Apalagi waktu anak-anak usia masih lebih kecil, singkat, jangan bertele-tele atau panjang. Nah yang saya amati ada kalanya ibadah keluarga menjadi memang itu medan atau ajang orang tua memberikan nasihat-nasihatnya kepada si anak. Dan akhirnya si anak akan melihat, ya ini sama saja dengan tadi saya dimarahi oleh mama atau papa. Jadi akhirnya mereka tidak lagi menanti-nantikan untuk ikut dalam ibadah keluarga. Di dalam melakukan ibadah keluarga tadi Pak boleh yang kita tahu itu sesuatu yang penting. Yang tadi saya katakan memang sulit, itu ternyata Bu Vivian juga berpendapat sama, sulit untuk dilakukan secara rutin gitu ya. Nah, tetapi kita lakukannya ya menggunakan kesempatan semaksimal mungkin ya, kapan bisa dan mereka berminat dan sebagainya gitu. Apakah itu juga bisa dilakukan misalnya pada saat kita bepergian keluar kota dan sebagainya? Justru kalau untuk keluarga kami, justru kalau keluar kota itu lebih bisa dilakukan karena kegiatan yang rutin itu tidak ada. Justru kami bersama-sama hanya untuk bersama keluarga dan kita bacakan. Dan justru mereka lebih senang waktu iya. Karena kadang-kadang acara rekreasi itu bisa juga menjadi ini, masing-masing punya kegiatan lagi gitu Bu ya. Ayahnya mancing, ibunya masak di dapur, anaknya bermain-main di pantai, tapi kan tidak ketemu lagi. Malam sudah lelah gitu loh Bu. Tapi justru kan tidak ada rutinitas yang nah itulah ya kita harus cari waktu toh. Dan butuh pengorbanan dari orang tua gitu ya. Dan itu mesti, saya pikir memang seperti ibadah keluarga segala itu perlu dirancang gitu. Jadi memang perlu dipersiapkan dari rumah oleh orang tua khususnya, bahwa nanti di sana akan ada acara seperti itu gitu. Betul. Walaupun anak tidak mengetahuinya lebih dulu. Iya. Sehingga semacam surprise buat mereka, tapi lebih mengena gitu Bu. Betul. Ya. Dan yang mengambil inisiatif untuk memulai itu baiknya siapa ya kira-kira? Orang tua. Iya, orang tua tuh kadang-kadang yang saya sering ketahui itu kok si ibu ya. Saya ini lebih. Betul. Ya. Keluarga kami. Saya. Nggak tahu Pak. Paul mesti ngaku dosa. Kebanyakan yang mengadakan ibadah keluarga adalah istri saya. Bukannya karena apa-apa, karena memang ada kalanya orang telepon saya lagi telepon, anak-anak sudah siap untuk tidur, jadi istri saya yang mengajak mereka berdoa bersama. Tapi harus saya akui istri saya yang berperan besar sekali. Iya, karena suami selalu memikirkan pekerjaan atau begitu ya. Kalau saya ketahui itu rata-rata si istri. Betul. Jadi memang seharusnya suami lebih berperan, tapi dalam kenyataannya akhirnya istri ya. Mungkin karena soal waktu ya. Iya, jadi memang perbincangan ini semakin menarik saja, dan sekali lagi kami ucapkan banyak terima kasih pada Bu Vivian yang berkenan untuk bergabung bersama kami pada acara rekaman Telaga kali ini. Dan demikianlah tadi para pendengar yang kami kasihi, kami telah mempersembahkan sebuah perbincangan seputar pendidikan anak, khususnya di dalam menanamkan nilai-nilai iman Kristen bersama
Ibu Dr. Vivian Andriani Sustilo dan juga Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kalau Anda berminat untuk melanjutkan acara Tegur Sapa ini, silakan Anda menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk nomor 58, Malang. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Kami ucapkan dari studio sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.